Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam pramuka, salam pramuka. Terima kasih. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bahwa pada siang hari ini kita bisa dipertemukan, kita bersama-sama untuk melaksanakan aktivitas kita, ya. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adik-adik yang kakak cintai dan kakak sayangi, ya. Alhamdulillah bahwa kalian sudah bisa melanjutkan, ya, pendidikan di tingkat dasar yang tadinya kalian yaitu pendidikan di tingkat dasar SD, sekolah dasar. Alhamdulillah sekarang bahwa kalian itu sudah masuk pada tingkat berikutnya, yaitu di tingkat SLTP, ya, tingkat SMP, satu tingkat lebih tinggi daripada sebelumnya, ya. Adik-adik yang kakak banggakan, di dalam materi kali ini kakak akan menyampaikan mengenai materi tentang kepramukaan, ya. Mengenai masalah kepramukaan ini sudah tidak asing lagi bagi kalian, bahwa kalian itu waktu di bangku sekolah dasar juga sudah mengenalnya, sudah pernah mengikutinya. Namun karena dengan kondisi pandemi yang sekarang ini, ya, kegiatan-kegiatan kita, kegiatan kalian juga agak sedikit terhambat, ya, sehingga aktivitas kalian ini yang biasanya kalian itu mengadakan berbagai aktivitas secara langsung di sekolah, ya, dengan kondisi pandemi ini beberapa bulan yang lalu, bahkan lebih daripada 1,5 tahun, ya, kalian belajar secara daring, walaupun sekali-kali kalian itu belajar secara langsung, ya, di tingkat sekolah. Sehingga aktivitas-aktivitas, terutama yang masalah aktivitas kepramukaan yang biasa kalian itu dilakukan di sekolah di tingkat SD itu agak sedikit terhambat, ya. Tetapi walaupun demikian itu tidak mengurangi, tidak menghambat pada aktivitas kalian dalam kepramukaan, ya. Kalian tetap semangat, ya, semangat kepramukaan, ya, semangat berjuang, ya, itu. Adik-adik yang kakak banggakan, ya, di dalam materi kepramukaan ini sudah tidak asing lagi bahwa pramuka itu adalah salah satu jenis ekstrakurikuler, ya, di tingkat sekolah, baik di tingkat dasar, menengah maupun di tingkat atas. Bahkan ekstrakurikuler pramuka itu adalah merupakan ekstrakurikuler wajib, ya, sangat diwajibkan, ya. Kenapa demikian? Bahwa karena pramuka itu adalah salah satu jenis ataupun salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang di dalamnya meliputi tentang pendidikan karakter, ya. Jadi pendidikan karakter, sehingga di sana itu dibentuklah suatu karakter pembentukan karakter anak bangsa, ya. Sehingga diharapkan bahwa dengan pendidikan kepramukaan ini terjadilah ataupun terbentuklah suatu karakter jiwa manusia yang seutuhnya, ya. Itu diantaranya, ya. Kemudian bahwa sekali lagi kakak selamat bergabung kalian dengan Pangkalan SMP Negeri 6 Banjar, ya. Mudah-mudahan kalian di SMP Negeri 6 ini akan semangat, ya, tetap semangat, dan juga akan selalu lebih maju, ya. Nanti majukanlah kepramukaan di SMP Negeri 6 ini, ya. Itu apalagi kalian adalah anak-anak bangsa yang berasal dari lingkungan wilayah SMP 6 ini, ya. Itu diantaranya, ya. Kemudian kalau kita lihat dari pengertian pramuka, ya, itu pramuka. Jadi pramuka itu diambil dari 3 suku kata, ya. Raja, muda, kaknya karana, ya. Raja, muda, karana. Nah itu, ya.
Nah, Praja Mudakarana itu kalau kita lihat apa kira-kira pengertiannya, ya. Jadi Praja Mudakarana itu bisa diartikan yaitu Praja Mudakarana artinya merupakan orang muda yang suka berkarya. Nah, orang muda yang suka berkarya. Jadi kalian itu adalah calon-calon pemimpin, calon-calon penerus generasi bangsa ya, calon-calon penerus para pemimpin-pemimpin, bahkan orang-orang yang sekarang ini seperti Bapak sendiri ya, yang sudah tua ya, nanti sebagai generasi penerusnya adalah kalian ya. Jadi maju mundurnya suatu bangsa sekian tahun yang akan datang itu berada di punggung kalian ya. Itu makalah kalian berkaryalah dari sekarang ya. Silakan kalian berkarya walaupun keadaan pandemi sekarang masih berlalu ya, tetap kalian semangat ya, dan semangat berkarya ya dalam berbagai aktivitas ya. Itu makanya di sini ya kalian tuh sebagai pemuda yang berkarya ya. Itu baiklah ya. Untuk selanjutnya di dalam gerakan pramuka ini tadi disebutkan ya, kalau Bapak terlalu panjang lebar membicarakan nih karena waktu yang sangat terbatas ya. Insya Allah nanti kedepannya, apalagi kalau pandemi sudah berlalu, kita akan berlatih bersama-sama tentang kepramukaan ya. Kita berlatih untuk berkemah, berlatih untuk paskibra, PBB ya, dan banyak lagi yang lainnya kegiatan-kegiatan di dalam kepramukaan ya. Itu. Nah kemudian di dalam gerakan pramuka, bahwa kita kenal ya, ada tanda-tanda kepramukaan ataupun bahwa pramuka itu dilambangkan dengan apa coba, dengan kitri ya. Nah kitri itu, ini kitri juga ya, di Bapak juga ada nih, ini kakak nih kitri ya. Kenapa dengan kitri ya? Kitri itu merupakan cikal, kalau bahasa Sundanya cikal ya, cikal bakal pohon kelapa. Nah, itu kenapa dilambangkan dengan pohon kelapa, dengan kitri pohon kelapa, tidak dengan pohon nangka ataupun pohon belimbing ya gitu. Nah ini jadi kenapa? Karena kelapa itu sangat banyak sekali manfaatnya ya. Itu banyak sekali manfaatnya. Itu dari mulai akarnya, batangnya, kemudian pelapahnya sampai dengan buahnya, kemudian daunnya, itu sangat bermanfaat sekali ya, komplit dalam pohon kelapa itu ya. Itu batangnya bisa digunakan untuk kayu bangunan, kayu bakar, begitu juga dengan akarnya ya. Kemudian di dalam buahnya banyak sekali ya, dari buahnya, dari mulai kulitnya, sabutnya untuk berbagai macam khas takarya ya, tempurungnya, kemudian juga dengan dagingnya, airnya dan sebagainya ya. Itu sangat komplit sekali dalam pohon kelapa. Begitu juga dengan daunnya ya. Jadi daunnya bisa digunakan untuk kayu bakar, kemudian untuk sapu lidi itu ya. Nah makanya di sini bahwa pohon kelapa itu sangat bermanfaat sekali, banyak sekali manfaatnya. Makanya kenapa bahwa Praja Mudakarana ini pramuka itu adalah digambangkan dengan pohon kelapa, dengan kitri, karena kitri adalah sangat manfaatnya banyak sekali ya dengan kitri. Begitu juga dengan kalian ya, bahwa kalian adalah sebagai Praja Mudakarana, bahwa kalian adalah orang-orang yang dianggap ataupun yang diharapkan dapat bermanfaat bagi nusa bangsa dan negara ya. Itu diantaranya ya, itu mengenai masalah identik daripada lambang gerakan pramuka, yaitu dengan pohon kelapa atau dengan kitri ya, itu sebagai cikal bakal pohon kelapa. Baiklah adik-adik sekalian ya, di dalam gerakan pramuka juga kita kenal mengenai masalah apa tuh namanya, mengenai kode etik ya, kode etik gerakan pramuka ataupun merupakan disebut juga sebagai pedoman dasar ya, bahwa gerakan pramuka itu berpedoman berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Begitu juga bahwa dalam pramuka kita kenal ada Trisatya dan Dasa Dharma ya. Trisatya adalah merupakan suatu janji, suatu tekad ya seorang pramuka dalam Trisatya. Sebab dalam Trisatya di sana kan ada, demi kehormatanku aku akan bersungguh-sungguh
menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu jelas ya, terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, dimana bahwa seorang gerakan pramuka harus benar-benar menjalankan kewajibannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Itu diantaranya ya. Kemudianlah juga di dalam gerakan pramuka ya, di dalam gerakan pramuka kita juga kenal ya, tadi disebutkan dalam Trisatya ya, itu demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasar dharma. Nah, ini jelas ya, jelas sekali bahwa di dalam gerakan pramuka ya, bahwa kita sebagai anggota pramuka harus benar-benar takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Itu takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat ya, bahwa kita adalah sebagai anggota pramuka nanti akan terjun di masyarakat ya. Kita akan menjadi masyarakat, dan dewasa nanti juga kita akan menjadi masyarakat ya. Itu makanya adik-adik sekalian, mulai dari sekarang kalian harus belajar dan berlatih ya. Selalu berlatih untuk menyongsong masa hidupmu ya, masa mudamu, dan untuk masa tuamu yang akan datang ya. Itu jangan malas ya, kalian jangan bermalas-malasan ya. Itu. Nah, kemudian lagi yaitu menepati dasar dharma. Nah, ini ya. Kalau dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ada dikenal dengan Pancasila. Di dalam gerakan pramuka kita ada yang dikenal dengan dasar dharma pramuka ya. Itu adalah pedoman seorang pramuka ya. Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jelas seorang pramuka harus takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Itu. Nah, yang selanjutnya yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, ini juga sama ya, bahwa seorang gerakan pramuka atau setiap manusia itu harus cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, harus sayang menyayangi ya kepada alam, kepada sama makhluk ya, apalagi kepada sama manusia. Kita harus saling mencintai ya, itu mencintai dan saling dicintai ya. Itu. Kemudian lagi patriot yang sopan dan kesatria. Ini jelas patriot ya, seorang patriot, seorang tokoh ya yang sopan dan kesatria. Nah, ini seorang pramuka harus sopan ya dan jadi kesatria, seorang kesatria ya. Itu. Nah, kemudian lagi yaitu patuh dan suka bermasalah, jelas. Kemudian rela menolong dan tabah. Kemudian lagi rajin, terampil, dan gembira. Nah, ini ya, seorang pramuka harus rajin ya, harus terampil, harus gembira ya, harus gembira, rajin, terampil, dan gembira ya. Seorang pramuka terus terampil itu. Dan juga kita melaksanakan kegiatan itu harus dengan gembira. Gembira dalam artian kita dalam melaksanakan aktivitas tidak karena adanya tuntutan, karena tidaknya paksaan, tapi dengan hati nurani yang ikhlas ya. Setiap kita berkarya harus dengan hati nurani yang ikhlas. Itu dengan didasari dengan ketulusan hati ya. Itu jangan sampai dengan paksaan. Nah, seperti di sekolah ya, kalian disuruh mengerjakan tugas-tugas harus didasari dengan ikhlas ya. Itu. Oleh orang tua di rumah sama ya, kalian harus ikhlas. Jangan sampai disuruh orang tua kalian tidak ikhlas, menggerutu ya. Akhirnya walaupun kalian kerjakan itu nilainya bukan nilai ibadah ya, tapi nilai keterpaksaan gitu ya. Itu antaranya ya. Hemat, cermat, dan bersahaja, jelas ya. Disiplin, berani, dan setia. Nah, juga sama, kalian harus disiplin ya. Disiplin dalam menjalankan berbagai aktivitas baik di rumah maupun di sekolah ya. Disiplin dalam menjalankan disiplin waktu ya. Waktunya sholat, harus sholat kalian ya. Nah, yang belum sholat segera sholat ya. Itu yang sampai sekarang ini kalian belum pernah sholat, segera sholat ya, bisa disolatkan. Nah, itu ya. Makanya yang kalian harus disiplin ya dalam waktu ya, waktu ke sekolah jangan sampai terlambat ya. Nanti kalau sudah
ini, apalagi sekarang kita PJJ di sini, walaupun kalian pelajaran jarak jauh, tapi kalian harus tetap ya mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran dari sekolah ya, itu walaupun kita secara daring ya, itu ya diantaranya. Kemudian bertanggung jawab dan dapat dipercaya, jelas ya, kita harus bertanggung jawab, kita harus bisa dipercaya ya, itu jangan sampai kita hianat ya. Itu. Seorang pramuka itu harus dapat dipercaya ya, itu. Perkataannya, sikapnya, tingkah lakunya itu harus dapat dipercaya ya, itu. Kemudian lagi suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ini juga sama yang sekarang ini. Dalam perkataan ini sekarang ini banyak sekali orang, anak-anak sekarang ini ya yang berkata wah yang tidak benar ya, yang tidak sesuai, kata-katanya yang jorok, kata-katanya yang tidak benar ya. Apalagi dengan teman-temannya sudah bahasa binatang sekalipun itu ya, suka dibicarakan ya, itu tidak boleh ya. Apalagi kita seorang muslim ya. Seorang muslim itu tidak boleh berbicara yang kasar-kasar atau berbicara yang jorok-jorok atau berbicara yang tidak seperti berbicara binatang ya, itu dengan teman sendiri. Itu yang sudah mendarah daging sampai sekarang. Cobalah dari sekarang ya kalian coba hilangkan ya, jangan berbicara seperti itu ya. Oke ya, itu diantaranya tuh. Nah itu diantaranya ya, itu beberapa hal. Jadi sekali lagi dalam kegiatan kepramuka ini, kalau Bapak terlalu panjang lebar tuh banyak sekali yang disampaikan. Mudah-mudahan bahwa kita bisa mengikuti kegiatan secara langsung ya. Mudah-mudahan bahwa pandemi ini cepat selesai. Kita berdoa ya. Selesainya pandemi ini tergantung pada kita. Kalau kita semua mengikuti aturan, mengikuti protokol kesehatan ya, sehingga kita dapat memutuskan mata rantainya gitu ya. Itu sehingga tidak akan mewabah supaya segera berakhir ya. Itu mudah-mudahan bahwa kalau sudah pandemi berakhir kita bisa bertemu lagi, kita bisa beraktivitas bersama, berlatih bersama ya, kita melakukan kegiatan-kegiatan perkemahan dan sebagainya yang mungkin sudah kalian juga nantikan, sudah kalian kangen-kangenkan mungkin ya dalam kegiatan pramuka. Sebab pramuka itu identitasnya dengan berlatih dan juga berkemah ya, itu diantaranya ya. Kemudian lagi bahwa dalam gerakan pramuka kita kenal juga adanya tanda-tanda kepramukaan ya, itu mungkin yang sudah kalian juga tidak asing lagi ya dalam tanda-tanda kepramukaan. Kemudian dalam tingkatan-tingkatan kepramukaan ya, dari mulai dari pemuka siaga, pramuka penggalang, ada pramuka penegak, ada juga pramuka pandega ya. Itu berdasarkan tingkatan dari usianya ya. Itu dan caranya ya yang dapat kakak sampaikan dalam kesempatan ini, dan mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kalian ya, dan kalian tetap semangat ya, semangat dan selalu jangan lupa ya protokol kesehatan selalu dipakai ya. Dan kalian ketika keluar rumah jangan lepas daripada masker ya, itu masker selalu dipakai. Kemudian lagi ketika kalian pulang dari luar, segera kalian cuci tangan pakai sabun, bila perlu kalian langsung mandi ya, supaya badan kalian tuh bersih, terhindar daripada virus ya. Itu saja mungkin rupanya yang dapat kakak sampaikan ya dalam kesempatan ini, dan mudah-mudahan yang kakak sampaikan itu bermanfaat walaupun sedikit ya, dan insya Allah ke depan kita akan berjumpa lagi baik secara daring ya maupun secara langsung. Itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, kalian tetap semangat. Salam pramuka, salam pramuka, salam pramuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.